Lingkungan Program Kabupaten Sanggambus, Senin 4 November tahun 2024. Siap, laksanakan. Laksanakan. Pembina apel memasuki lapangan. Penghormatan peserta apel kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor, apel pagi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sanggambus, Senin 4 November 2024. Siap, Laksanakan. laksanakan. Amanat pembina apel. Silakan. Istirahat di tempat, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Rahayu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabi'un. Yang saya hormati Bapak PJ Sekretaris Daerah Sanggambus, para asisten, para staf ahli, kepala badan, kepala dinas, kepala bagian, para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab Sanggambus yang saya banggakan. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini Senin 4 November 2024, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Hari ini kita bisa melaksanakan apel pagi bersama dalam keadaan sehat walafiat. Beriring salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan terima kasih pada pelaksanaan apel pagi hari ini. Saya lihat rapi, ya, seragam sudah mulai ramai, ya, penampilan Bapak Ibu sekalian semakin baik. Hanya saya harapkan ke depan akan lebih baik. Pada saat pelaksanaan apel pagi, kita semua harus disiplin dan patuh. Bagi yang berhalangan hadir atau kondisi yang tidak memungkinkan, diperbolehkan untuk tidak melaksanakan apel atau cukup berdiri di belakang, bahwa kondisi yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk mengikuti apel. Tapi yang saya khawatirkan ke depan, Bapak Ibu sekalian, untuk menjaga ketertiban apel, jangan sampai apel baru 1 menit sudah banyak yang berguguran. Ya, ini yang memang harus kita benahi ke depan. Kalau yang bersangkutan, terutama ibu-ibu hamil, terutama yang kondisinya tidak memungkinkan untuk berdiri lama, ini dimaklumi karena yang bersangkutan tidak mendukung kesehatannya. Tapi yang tidak dimaklumi ini yang pupus. Tahu nggak pupus? Pura-pura sakit. Nah, yang pura-pura sakit ini untuk cari aman ya sudah minta dibopong. Yang penting saya nggak usah berdiri. Nah, kita harapkan semua jajaran Sanggambus, karena berdiri itu sehat, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah lama duduk, agar sirkulasi darah di tubuh kita ini mengalir. Kita usahakan setiap hari itu kita berolahraga. Kita jalan kaki, berdiri, gerakan badan, apalagi di saat pagi hari. Semua itu dalam rangka mendukung kesehatan kita. Kalau berdiri saja males, apalagi bekerja.
Ya, jadi berdiri itu bagian juga dari olahraga. Jalan kaki, terkena sinar matahari pagi itu olahraga, menyehatkan tubuh kita. Insya Allah semuanya ke depan akan sehat walafiat. Saya akan mencoba menyampaikan sambutan apel pagi pada hari ini berkenaan dengan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika. Menjadi keniscayaan Bapak Ibu sekalian bagi kita semua pada saat ini, suka tidak suka di era revolusi industri 4.0 kata orang, ya, yang memang sudah berlangsung saat ini. Menjadi keniscayaan saya yakin dari lingkup para pejabat, Pak Sekda, Pak Asisten, staf ahli, pejabat administrator, pengawas, ASN, non ASN, nggak ada lagi yang nggak pegang smartphone. Ya, jarang saya melihat yang tidak lagi memegang smartphone. Jadi rata-rata semua orang, dari mulai petani, pengusaha, anak-anak sekolah, semuanya terlibat menggunakan smartphone. 80%, 90% semua sudah menggunakan smartphone. Ya, kenapa? Karena kebutuhan kita adalah memang saat ini ditunjang oleh digitalisasi. Contoh, kalau kita mau berjalan, saya nggak tahu di Tanggamus itu pesan Gojek. Gojek itu melalui aplikasi smartphone. Mau makan, pakai GoFood, biasanya itu pakai smartphone. Belum lagi fasilitasi medsos. Saya yakin jarang yang nggak terlibat medsos ya. Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, semuanya menggunakan. Jadi semua di lingkungan kita suka tidak suka, dari anak-anak sampai tua menggunakan medsos, menggunakan digitalisasi, menggunakan aplikasi. Bahkan yang kalangan pra-baby boomers, baby boomers, itu juga harus terpaksa minta ajarin sama cucunya, sama anaknya, kalau datuk, nyai, eyang, mau makainya seperti apa. Ya, karena itu keniscayaan kebutuhannya ada di situ. Ya, jadi tidak terelakkan lagi, Bapak Ibu sekalian, saat ini peran swasta itu menjadi co-create di revolusi industri 4.0. Jadi co-creation, jadi dunia swasta memang sudah mendesain kehidupan di dunia ini berbasis digitalisasi. Rumah sakit, pasar, ya semua terhubung dengan digitalisasi. Nah, pertanyaannya, bagaimana pemerintah perannya? Di situ di revolusi industri 4.0 itu peran pemerintah itu sebagai kolaborator. Pertanyaannya, apa iya sudah mampu pemerintah menjalankan fungsi kolaborator, menghimpun semuanya stakeholder yang ada untuk melayani masyarakatnya? Kalau kita semua dipaksakan menggunakan smartphone karena dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan kita, itulah kenyataannya. Tapi masih saya lihat, masih ada yang pakai handphone jadul. Ada beberapa orang, mungkin dalam rangka menghindari, katanya tidak ingin disadap. Biasanya kawan-kawan PU nih kayaknya pakai handphone yang kecil zaman dulu itu gitu ya, bendahara biasanya. Sengaja nggak mau pakai smartphone, pakai telepon jadul untuk keamanan katanya. Tetapi dunia digital sekarang apa yang tidak mungkin? Semua bisa disadap, semua bisa ditangkap, karena itu adalah dunia digital yang memang terhubung dengan satelit. Nah, ini yang harus kita lakukan di era digitalisasi, Bapak Ibu sekalian. Keniscayaannya itu. Nah, bagaimana dengan fungsi pemerintah? Ada Perpres 95 tahun 2018.
dipertegas dengan Permen PAN, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 59 tahun 2020 tentang SPBI. Apa itu SPBI? Apakah di antara kita sudah pada mendengar sistem pemerintah berbasis elektronik? Kalau zaman dulu itu namanya e-government, ya. Mungkin kita semua ada yang pernah mendengarnya e-government. Sekarang bertransformasi menjadi SPBI. SPBI itu amanat Perpres 95 2018 dan Permen PAN 59 tahun 2020 terhadap 4 domain: tata kelola, kebijakan, manajemen, dan layanan. Ada indikatornya, memang nanti fungsi peran akan menghubungkan semua OPD yang ada, lembaga yang ada, menghubungkan terhadap semua pelayan masyarakat. Ya. Nah, di mana tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus? Amanah Permen PAN itu, Dinas Kominfo akan menjadi dashboardnya, menjadi hub daripada SPBI tersebut. Pertanyaannya, udah berjalan belum? Nah, ini yang harus kita siapkan dalam rangka menyambut dunia digitalisasi. Kenapa? Karena tuntutan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin terhadap masyarakat yang cepat, yang transparan, yang akuntabel. Sebagaimana kebutuhan terhadap reformasi birokrasi. Terhadap 6 variabel tersebut, kita diminta melakukan manajemen perubahan, melakukan perubahan tata laksana, kelembagaan, sumber daya manusia, akuntabel, peningkatan pelayanan dan pengawasan itu dibutuhkan. Nah, semoga SPBI ini nanti menghubungkan. Misalnya Dinas PU punya sistem informasi apa terkait tata ruang, Bapeda punya SIPD, BPKAD punya SIPD. Besok itu nggak ada lagi. Semua akan terhubung dengan SPBI. Apapun di dinas ada yang Sibadu, Silali, Sidewa, semua tidak ada lagi itu. Ke depan sudah terhubung namanya SPBI, ya, sistem pemerintah berbasis elektronik. Ini yang harus disiapkan, terutama Dinas Kominfo. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan Dinas Kominfo? Sudah siap belum? Kalau hari ini saya dengar bisik-bisik tetangga, banyak jajaran Kominfo itu masih ada di Bandar Lampung. Belum ngantor, tapi masih ada yang ngantar anak di Bandar Lampung. Ada yang tidak ngantor, masih di Bekebun. Nah, ini yang perlu direformasi juga lembaganya. Ya, di satu sisi dalam catatan APBD, anggaran terbesar setelah infrastruktur adalah anggaran untuk pembiayaan jurnalistik, pembiayaan dengan media. Seyogyanya Tanggamus ke depan akan lebih baik. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Semua hasil pembangunan itu disampaikan ke masyarakat, ke publik. Karena APBD kita udah besar. Jangan bahkan sebaliknya. Informasinya disampaikan keluar itu yang buruk-buruk tentang Tanggamus. Itu kan keliru. Karena uang rakyat sudah dibayar untuk itu. Nah, ke depan Bapak Ibu sekalian, lakukanlah perubahan, benahi Pemdanya. Ya, kita butuh informasi yang sesuai dengan ketersediaan APBD. Didukung dengan SDM yang mumpuni. Kawan-kawan dari Dinas Kominfo, Pak Suartono, benahi itu. Kalau passionnya nggak cocok di Kominfo, nyuhun sewu, Pak, saya kayaknya nggak cocok di situ. Kenapa? Biasanya yang ada di Kominfo tuh fashionnya fashion tersendiri. Katanya Gen Z yang senang publikasi. Nah, silakan Bapak Ibu yang passionnya ke sana,
silakan membangun komunikasi, Pak, Bu, saya cocok di situ. Jangan yang baby boomers ditaruh di situ, udah nggak sesuai lagi. Ya, jadi ini dalam rangka pembenahan terhadap kebutuhan yang saat ini memang sudah tidak ada lagi berbasis konvensional. Kalau saja SPBI nanti sudah mulai berjalan dengan baik, tidak ada lagi kebutuhan administrasi atau paperless. Jadi semua terhubung berbasis komputer semua. Lebih cepat, lebih transparan, lebih akuntabel, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Urusan apapun, ya, kita bertahap Bapak Ibu sekalian. SPBI ini di Tanggamus sudah lebih maju. Oh, kita nggak takut dengan metro. Metro katanya SPBI-nya udah lebih. Oh, Tanggamus juga akan menunjukkan kebaikan ke depan. Ingat saya cerita, Tanggamus harus berani lompat ke depan. Tidak terlepas dukungan teknologi yang Tanggamus udah mulai berbenah. Ya, ini yang dibutuhkan, APBD akan mengarah ke sana. Jadi semua yang dilakukan itu efektif dan efisien. Nah, jadi keniscayaan kembali bahwa ke depan teknologi informasi dan komunikasi ini sudah menjadi suatu kebutuhan. Manfaatkanlah teknologi itu untuk kebaikan, untuk suatu inovasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Ya, apalagi dalam kabinet merah putih ke depan semuanya udah berbasis teknologi. Harapan saya tidak ada lagi ASN yang gagap teknologi, yang belum paham belajar, yang sudah paham agar menularkan ilmu-ilmunya kepada teman-temannya. Ya, apalagi sekarang semuanya tenaga berbasis teknologi. Yang tidak menguasai teknologi akan kena disruptif. Dia diam. Kalau dulu itu ciri-ciri kantor itu terdengar suara mesin tik-tak, tik-tak. Itu kantor namanya katanya. Kalau sekarang sepertinya tidak terdengar lagi. Orang detik sudah suara keyboard. Kalau dulu saya masih kecil itu lewat kantor tuh suara ketikan. Bukan kerja, mungkin SPJ mungkin itu. Jadi dulu beralih dari mesin tik, ketak, tik-tak, tik-tak, pakai pita yang hitam dia. Ya, brother itu. Ya, dulu itu ya tadi para bendahara di kantongnya cap semua. Rumah makan Sarimina, toko ATK Dwi, ya, jadi penuh. Nah sekarang udah berubah, bergeser dengan teknologi di awal tahun 2000. Udah mulai mesin tiknya, apa printernya, ret ya. Beralih lagi 2000 ke atas, udah mulai laser. Apalagi nanti kenapa Bapak Ibu? Karena teknologi itu semakin hari semakin berkembang. Kita yang tidak siap, ya. Kita harapkan Kominfo akan menjadi garda terdepan untuk memberikan pemberitaan, melayani terhadap informasi dan komunikasi lebih baik. Bukan sebaliknya, ya. Kita juga tidak ingin dipublikasikan ke masyarakat yang terlalu berlebihan, tidak. Hanya kira-kira apa yang telah dilakukan oleh pemerintah itu sampai ke masyarakat, bahwa ASN ini melayani dengan baik, bukan yang diberitakan yang buruk-buruk, ya. Nah, ini yang menjadi koreksi bagi kita semua Bapak Ibu sekalian terhadap penugasan informasi dan komunikasi ini akan semakin lebih baik. Jadi semua berita tersebar secara objektivitas. Tidak ada lagi yang disebut-sebutkan. Semua terhubung. Goalnya apa Bapak Ibu sekalian? Pemerintah akan semakin lebih baik, menjadi good and clean government. Nah itu menjadi harapan ke depan Bapak Ibu sekalian. Mulai dari Pekon, ada apa istilahnya? Smart desa, smart Pekon, smart kecamatan, smart sub-distrik, smart kabupaten, smart distrik, smart provinsi, semuanya smart. Kenapa? Semua sudah terhubung. 299 Pekon, semuanya sudah berbasis digital. BUMDes butuh digital. Ya, pertanian butuh digital. Hasil produksi pertanian sekarang terhubung semua.
ya, sensor pertanian, perubahan iklim itu digital semua. Ya, karena ini menjadi keniscayaan, silahkan Bapak Ibu sekalian menyesuaikan. Bagi yang kalangan milenial, kalangan Gen Z itu akan lebih cepat menyesuaikan. Bagi yang usia menjelang pensiun, yaitu galangan X, generasi X atau baby boomers, belajar menyesuaikan. Ya, karena ini menjadi kebutuhan bagi kita semua. Ini menjadi harapan Bapak Ibu sekalian, semoga penyelenggaraan pemerintahan di Tanggamus banyak di sana sini dilakukan perubahan. Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan harus berbenah, harus berubah. Ya, SPBE menjadi salah satu jawaban terhadap perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Tanggamus. Moga-moga Tanggamus, kabupatennya, dari indikator-indikator kinerjanya, apakah sakit, apakah WTP, apakah LPPD, apakah MCP, semuanya akan semakin meningkat. Termasuk penilaian ombudsman. Kita masuk ke zona hijau. Jangan sama oknum dipelitir-pelitir. Oh, ombudsman ke Tanggamus katanya ada masalah. Itu saya baca di radar. Padahal ombudsman itu akan memberikan apresiasi. Kita ini yang merusak dari dalam sendiri. Ya, kenapa? Ada raja olahnya di situ. Nah, ini yang akan kita lakukan transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau orang datang memberi apresiasi, jangan kita yang akan mengompor-ngompor. Kenapa? Karena ada keinginan seseorang di situ. Ya, kita harapkan Bapak Ibu sekalian, Ki Ma'ham siapa lagi, Ki Ma'gata kapan lagi. Jangan dari kita yang menjelek-jelekan dari dalam. Ya, jadi saya harapkan segenap aparatur menjadi cerminan aparatur yang baik. Ya, bantu Tanggamus, sampaikan ke masyarakat, tidak usah dilebih-lebihkan, tapi jangan dibuat hoax. Ya, kita tidak terlibat politik, apa adanya, karena masyarakat menunggu tentang hasil pembangunan. Jajaran pejabat tinggi Pratama juga menjadi contoh, menjadi tauladan terhadap bawahannya. Ya, jadi semangat, menjadi trigger terhadap percepatan pembangunan di Tanggamus. Selamat bekerja, semoga minggu ini Bapak Ibu sekalian diberi keberkahan, rahmat, dan kesehatan. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini wa mahafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azibi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahim, pagi ini kami berkumpul dalam apel pagi dan siap melaksanakan tugas. Lindungilah kami, jiwailah tekad pengabdian kami dengan keimanan, kesehatan, kekuatan, kesabaran, kemudahan, keikhlasan, kecerdasan, dan kearifan. Ya Allah, satukanlah hati kami, padukanlah gerak langkah kami, berilah kami rahmat dan hidayah-Mu, agar kami mampu bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang kami emban. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami memohon ampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai.
Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan peserta apel kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Apel selesai. Pembina apel berkenan meninggalkan lapangan. Pagi telah dilaksanakan. Apel selesai. Siap, bubarkan. Pemimpin apel dapat membubarkan peserta apel.